Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Melia dari kelas RA1 NPM 214-2015-16108 Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan. Di sini saya akan membahas materi mengenai sistem informasi klinis. Sistem informasi klinis atau Clinical Information System adalah sebuah sistem informasi yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengelola, dan menyebarkan informasi klinis terkait pasien pada suatu institusi kesehatan. Tujuan dari sistem informasi ini untuk meningkatkan kualitas perawatan pasien, efisien, dan efektivitas sistem kesehatan, serta memberikan dukungan pada pengambilan keputusan klinis oleh tenaga medis. Apa aja sih komponen-komponen dari sistem informasi klinis ini? Nah, sistem informasi klinis terdiri dari beberapa komponen, seperti yang pertama, mengumpulkan dan penyimpanan data pasien. Yang kedua, integrasi dengan sistem informasi lainnya. Yang ketiga, manajemen perawatan pasien. Yang keempat, penjadwalan pemeriksaan dan perawatan. Dan yang kelima, pemberian resep obat dan monitoring pasien. Selain itu, sistem ini juga dapat dilengkapi dengan modul-modul untuk perekaman data laboratorium dan kepatuhan hukum regulasi. Apa sih kegunaan dari sistem informasi klinis ini? Nah, dalam kegunaannya, sistem informasi klinis dapat membantu tenaga medis dalam memperoleh informasi pasien secara cepat dan akurat, serta memberikan dukungan pada pengambilan keputusan klinis. Sistem ini juga dapat meminimalisir kesalahan manusia dalam pemberian perawatan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya kesehatan. Selain itu, sistem informasi klinis juga dapat membantu institusi kesehatan dalam memantau mutu layanan kesehatan yang diberikan. Modul-modul sistem informasi klinis. Sistem informasi klinis terdiri dari beberapa modul yang memungkinkan pengolahan informasi kesehatan pasien secara terintegritas dan terpusat. Ada beberapa modul yang umumnya ada dalam sistem informasi klinis, seperti registrasi pasien. Modul ini digunakan untuk mencatat data pasien, seperti nama, alamat, nomor telepon, jenis kelamin, tanggal lahir, dan lain-lain. Kedua, modul pendaftaran rawat jalan. Modul ini digunakan untuk mendaftarkan pasien yang datang untuk mendapatkan layanan kesehatan di poliklinik atau rawat jalan. Selanjutnya yang ketiga ada modul pendaftaran rawat inap. Modul ini digunakan untuk mendaftarkan pasien yang perlu dirawat di rumah sakit. Dan yang keempat ada modul rekam medis elektronik. Nah, modul rekam medis elektronik ini mencakup catatan medis pasien seperti riwayat penyakit, diagnosa, hasil laboratorium, hasil radiologi, resep obat, dan lain-lain. Modul ini memungkinkan dokter dan tenaga medis lainnya untuk mengakses informasi pasien secara cepat dan mudah. Terus yang kelima ada modul tindakan medis. Modul ini digunakan untuk mencatat tenaga medis yang diberikan pada pasien seperti prosedur bedah, terapi fisik, dan rehabilitasinya. Yang keenam, modul pengolahan jadwal. Modul pengolahan jadwal ini digunakan untuk mengatur jadwal dokter dan tenaga medis lainnya. Yang ketujuh, modul faktur dan pembayaran. Modul ini digunakan untuk mengelola pembayaran pasien dan asuransi. Terus selanjutnya ada modul manajemen inventaris obat. Modul ini digunakan untuk mencatat stok obat di apotek rumah sakit dan untuk memastikan bahwa obat-obatan tersedia ketika dibutuhkan. Dan yang terakhir ada modul pelaporan dan analisa data. Modul ini digunakan untuk menghasilkan laporan medis dan analisis data untuk memantau kerja rumah sakit dan memberikan informasi yang berguna dalam pengambilan keputusan. Nah, tujuan dari modul ini adalah yaitu
untuk mengoptimalkan pengolahan informasi kesehatan dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan yang diberikan oleh rumah sakit atau klinik. Dengan sistem informasi klinis yang terintegrasi dan terpusat, dokter dan tenaga medis dapat dengan mudah mengakses informasi pasien secara cepat dan akurat, sehingga dapat membuat keputusan yang tepat dan memberikan perawatan yang optimal. Tantangan dalam implementasi sistem informasi klinis. Nah, implementasi sistem informasi klinis ini juga memiliki tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan kesuksesan penggunanya. Ada beberapa tantangan dalam implementasi sistem informasi klinis. Nah, yang pertama ada penyesuaian dengan kebutuhan penggunanya. Sistem informasi klinis harus dirancang dan dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan penggunanya, baik dokter, perawat, staf administrasi, atau pasien. Tantangan dalam hal ini adalah bagaimana kita menyesuaikan fitur sistem dengan kebutuhan pengguna yang berbeda-beda. Yang kedua ada masalah interoperabilitas. Nah, sistem informasi klinis ini harus dapat berintegrasi dengan sistem lain seperti sistem informasi laboratorium, sistem radiologi, atau sistem farmasi. Nah, tantangan dalam hal ini adalah bagaimana kita memastikan sistem dapat bekerja dengan baik bersama-sama tanpa terjadi masalah kompatibilitas atau interoperabilitas. Terus yang ketiga ada ketersediaan data yang akurat dan lengkap. Sistem informasi klinis hanya akan berguna jika sistem informasi klinis hanya akan berguna jika data yang tersimpan di dalamnya akurat, lengkap, dan update. Nah, tantangan dalam hal ini adalah bagaimana memastikan data yang dimasukkan ke dalam sistem itu benar-benar akurat dan serta mengatasi masalah kurangnya data atau duplikasi data. Dan yang terakhir ada masalah keamanan dan privasi data. Sistem informasi klinis harus memiliki sistem keamanan yang cukup untuk melindungi data pribadi dan medis dari akses yang tidak sah. Nah, tantangan dalam hal ini adalah bagaimana kita memastikan data pasien terlindungi dan baik dan hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang. Cukup sekian materi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.